Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Nurul Ihsan dengan NPM 21100100356 dari kelas 1M BJM Rek Pagi. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer dan motherboard. Yang pertama adalah motherboard, suatu jenis papan sirkuit elektronik yang memiliki fungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Komponen-komponen yang ada di motherboard, yang pertama adalah soket prosesor, yang kedua slot RAM, yang ketiga NOT bridge, yang keempat SOT bridge, yang kelima PCI Express x16, yang keenam PCI x1, yang ketujuh slot LGP, yang kedelapan slot PCI, yang ke-19 BIOS, yang ke-10 baterai CMOS, yang ke-11 slot SATA, yang ke-12 port IDE, yang ke-13 port floppy disk, yang ke-14 port power, yang ke-15 back panel. Yang pertama adalah soket prosesor, yaitu tempat terpasangnya prosesor atau CPU, Central Processing Unit, yang disebut juga sebagai otak komputer. Ini adalah contoh dari Intel Pentium 2 dengan slot 1 atau SC242, Intel Pentium 3 dengan slot PGA 370, Intel Pentium 4 dengan PGA 432. Dan dari AMD ada AMD K5 dengan soket 7, AMD Athlon dengan soket 462, AMD Opteron dengan soket 940. Yang kedua slot RAM. Slot RAM adalah tempat instalasi memori komputer, yaitu dari DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4. Yang ketiga adalah NOT bridge, sebagian yang menghubungkan prosesor ke sistem memori dan graphic controller melalui bus berkecepatan tinggi dan ke SOT bridge. Yang keempat, SOT bridge, sebutan untuk komponen pembantu NOT bridge yang menghubungkan NOT bridge dengan komponen atau peripheral lainnya. Yang ke-15, PCIe x 16, bagian untuk memasang GPU atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Yang ke-6, PCI x 1, bagian untuk adapter nirkabel, WiFi card, dan lainnya. Ketujuh, slot AGP untuk menempatkan graphic card berjenis AGP. Yang ke-8, slot PCI, digunakan untuk ekspansi seperti modem, LAN card, dan lain-lain. Yang ke-9, BIOS adalah firmware pada sistem komputer yang berfungsi untuk inisiasi perangkat, yang tugasnya untuk menjalankan perangkat keras kepada sistem operasi atau perangkat lunak lain saat komputer hidup. Yang ke-10 ada CMOS, sebuah baterai khusus untuk mensuplai daya pada BIOS. Yang ke-11, port SATA, media antarmuka, dan sebagai alat untuk menghubung hard disk drive ke motherboard. Yang ke-12, port IDE, port untuk media penyimpanan generasi sebelum SATA, seperti hard disk atau optical drive seperti CD-ROM, DVD, dan sebagainya yang bertipe ATA dengan motherboard. 13, port floppy disk, digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Yang keempat, port power, fungsinya menghubungkan power supply ke motherboard. Yang ke-15 ada back panel, merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer. Komponen-komponen yang ada di back panel antara lain 16 port PI, yang ke-16 port PS per 2 mouse, yang ke-17 port PS per 2 keyboard, yang ke-18 port paralel, ke-19 port serial, 20 port SPDF, yang 21 port fireware, 22 port RJ45, 23 port USB, 24 port audio. Ke-16 port PS per 2 mouse untuk menghubungkan mouse dengan komputer, yang ke-17 port PS per 2 keyboard untuk menghubungkan keyboard dengan komputer, yang ke-18 port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit, biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Port serial digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun saat ini jarang digunakan. 20 port SPDF untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. 21 port fireware untuk menghubungkan peralatan eksternal berkecepatan tinggi seperti video capture atau streaming video. 22 port RJ45 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN.
23 digunakan untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru yang menggantikan port paralel dan serial. Port audio digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.